Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat aki untuk sepeda motor menggunakan baterai 18650 bekas copotan dari baterai laptop. Jadi di sini saya menyiapkan 12 baterai lithium dengan mempunyai kapasitas rata-rata di 1 amperan ke atas lah. Jadi tidak ada yang di 2 ampere. Oke, selanjutnya untuk pengelompokan baterai saya tetap menggunakan bantuan dari situs ya, Buildpack 18650. Nanti bisa kalian kunjungilah situs itu. Jadi ini situs repack pembuat paket 18650 ini ya, membantu kita untuk mengelompokkan per paralel dari baterai yang kita seri itu di ampere yang sama. Kemudian inilah dia situsnya, repack.com, klik saja. Jadi inilah tampilan depannya dari situs tersebut, repack.com. Kemudian setelah itu kita klik saja icon yang di atas ada logo palu. Kemudian di dalam kolom daftar kapasitas sel itu kita isikan semua sel, kapasitas sel nominalnya ya, di dalam tabel tersebut. Dan diakhiri dengan koma. Contohnya seperti ini. Kalian inputkan saja sebanyak 12 sel kalau ya. Kalau saya kan mempunyai 12 sel. Semuanya kita inputkan di kolom ini. Setelah itu kita klik add cell atau tambah sel. Kemudian untuk nomor of cell in series, karena saya menggunakan seri 4, saya klik saja 4 ya. Seterusnya untuk capacity in parallel, ini adalah jumlah paralelnya karena dia saya 3, dia saya tulis 3. Kemudian untuk nominal voltage-nya, karena ini kiprok motor ya, dia saya menggunakan 3,6 volt saja. Jika sudah selesai, sekarang kita klik generate pack. Nah, setelah kita generate pack, maka aplikasi ini akan menjumlahkan semua nominal baterai yang telah kita rakit. Untuk voltasenya berada di 14,4 volt. Kemudian untuk kapasitasnya berada di 5 amperan. Nah, jadi kita sekarang tertuju kepada parallel pack 0. Ini adalah kapasitas yang harus kita kelompokkan nih. Ada yang 3 biji. Pertama 1835, kemudian ada 1714, selanjutnya ada 1561. Nah, seterusnya setelah parallel pack 0 ada parallel pack 1. Nominalnya 1872, 1631, 1596. Nah, ini kita cari lagi dan kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Mana tadi dia? Nah, dia. Oke, jika sudah selesai parallel pack 2, lanjut. Dia ada berapa? Nah, ini dia kapasitasnya ada 3. Ini kita kelompokkan dan kita cari dengan sesuai pengelompokan dari repack.com. Nah, ini adalah sel terakhir yang mempunyai kapasitas berapa? 1849, 1720 dan 1535 untuk parallel pack 3. Oke, jadi selanjutnya lagi setelah kita kelompokkan, karena masih terdapat ya bekas plat nikel, bekas spot holder, ini saya harus membersihkannya menggunakan gerinda. Kemudian tujuannya adalah juga untuk supaya timah itu mudah menempel. Jadi baterai dia ada di antaranya baterai yang sama sekali belum saya gunakan setelah saya cek ya kapasitasnya. Ini ada yang sudah 1 tahun lebih. Oke, selanjutnya setelah kita bersihkan seperti ini, jadi untuk tiap kelompok, tiap paralel, nah saya kasih lem lilin seperti ini agar dia tidak mudah lepas lah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dengan menggunakan lem lilin ini juga kita untuk melepas baterai nanti itu tidak susah dan rumit. Sekarang sudah jadi seperti inilah. Nah, sekarang waktunya penyolderan. Karena saya tidak mempunyai spot welder, mempunyai plat nikel yang tebal, itu jadi saya pakai solder saja. Nah, setelah kita amplas tadi kan mudah timah menempel di atasnya. Kemudian saya menggunakan kawat tembaga saja, kawat email nih. Ini bekas apa ya? Ini bukan bekas sepertinya, ini baru kemarin bekas saya gulung trapo. Nah, jadi kawat emailnya kita kikis terlebih dahulu. Jadi harapan dengan menggunakan tembaga seperti ini kan dia bisa mengalirkan arus ya, dengan baik lah tentunya.
tidak seperti yang plat nikel kan, yang setahun lalu kita gunakan untuk eksperimen menggunakan baterai 3S di motor Vixen, itu gagal karena ada yang menimbulkan bara. Nah, untuk perakitan baterai pack untuk sepeda motor, saya sangat menyarankan dengan menggunakan seri 4S ya, 4S saja untuk menghindari overvoltage. Selanjutnya, jika sudah selesai, ini karena kapasitas voltase pada baterai ini kan rata-rata di 4 volt, sedangkan saya harus mencari nominal di 3,6 volt. Jadi mau tak mau saya harus melakukan pengurasan. Belum sempat saya menyoler pada bolham ini, sempat beberapa detik ini kabel tersentuh dua ini, antara plus dan minus terhubung, dan dia menimbulkan bara pada capit buaya ini. Ya Allah, saya bilang bentar saja, karena bergeser tuh kabel, bergeser deh, habis membara. Jadi penampakannya seperti inilah, karetnya habis terbakar semua. Untung saja kabelnya pun tidak meleleh, ya kan. Jadi saya harus melakukan pengurasan pada baterai ini, pada intinya untuk mendapatkan tegangan di 3,6 volt. Jadi saya menggunakan bolham lampu dan menggunakan modul power bank lah untuk cas baterai, power bank untuk cas baterai handphone. Sementara ini saya tunggu, ini pembuatan videonya saya malam ya, jadi memang di pagi harinya baru nilai voltasenya agak begitu drop. Nah, sekarang tegangan sudah berada di 3,6 volt. Ini semalamannya baru bisa mendapatkan nilai pengurasan untuk mendapati 3,6 volt. Selanjutnya saya harus melakukan seri ya. Saya susun seri dulu baterai ini, kalau paralel kan sudah. Jadi serinya ini seri 4. Nah, dengan menggunakan kawat emel dan timah seperti ini, tumpuk-tumpukan sajalah biar abal-abal. Kita tes nanti saja itu hasilnya. Sekarang sel pertama 3,6, sel kedua 3,59, sel ketiga, keempat 3,60. Kalau total, nilai totalnya berapa ya? Di 14,43. Oke, ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya, untuk kita masukkan ke sepeda motor. Sekarang kita langsung teskan saja untuk sepeda motor ini. Pertama saya harus mengukur voltase saat menggunakan aki biasa di RPM yang tertinggi untuk sepeda motor. Saat sepeda motor ini kita tarik gasnya dan di RPM berapa ribu itu ya, dia 14,4 itu 3 RPM naik lagi, dia drop di 14,3. jadi kiproknya ini sebenarnya masih normal, jadi ada pembuangan listrik ketika mencatat tegangan yang sudah lebih. Nah, sekarang saya akan coba instalasi dulu baterai lithium ini ke aki sepeda motor ini. Nah, jadi saya menggunakan kawat satu dulu ya. Jadi selembar kawat email tadi tidak saya buat dua. Kalau Satria FPU itu kan saya buat dua untuk kabelnya. Jadi kalau Vixen ini saya coba kasih satu selembar saja dulu. Oke, sekarang kita tes. Saya coba lakukan pengukuran terlebih dahulu. Tegangannya di 14,4. Switch on, drop tegangannya di 14,2 sampai 43, karena dia harus ngepump fuel pump itu. Ini harus ditarik dulu koplingnya karena switch netralnya rusak. Saat digeber di RPM tinggi, dia berada di 14,43 volt. Kita coba sekali lagi. Saat motor di starter, drop voltase pada baterai pack ini mencapai nilai 9 volt ya. Artinya jauh kalau gunakan BAS Protect dia nih.
Jadi kalau aki rusak bisa pakai aki litium. Contohnya Iman Mumblok kan harus ganti. Oke, demikian dulu konten kita kali ini ya kawan. Jadi untuk baterai lithium 1850 sepeda motor itu, jika kalian ini gunakan sistem 4S saja. Kemudian kalau untuk menjumper gunakan kawat email ini juga bisa, cuma harus dikoreksi kembali ya. Jadi harus kita kasih separator atau kasih kertas untuk dari kutub ke kutubnya itu ya, agar lebih aman saja. Sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang telah membantu menjawab pertanyaan teman-teman kita ya di kolom komentar. Untuk Bang Leng Elektro, kalian juga harus kunjungi channel-channel elektronik yang sering bermain di channel-channel kita juga. Kunjungi channelnya, banyak video yang bermanfaat yang bisa kalian tonton di sana. Jadi dukung, like, komen, dan subscribe channel Bang Leng Elektro. Seterusnya ada Bang Willy Elektro, orang-orang yang sering aktif di channel kita ya. Saya rekomendasikan kalian untuk mengunjunginya dan support mereka-mereka yang membuat video untuk konten-konten kreator elektronik seperti ini. Kemudian ada Bang 110 volt ini. Dia ada video juga di channelnya dan videonya sangat menarik dan bermanfaat saya lihat. Silahkan kalian kunjungi. Saya Yurs Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.